Shalom teman-teman S2, salam sejahtera buat kita semua. Dan pada kesempatan ini juga salam sejahtera buat Ibu dosen yang mengajar mata kuliah Komunikasi Injil, yaitu Ibu Sarah. Terima kasih buat kesempatannya Bu yang telah memberi waktu untuk mengajar kami. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Hekirman Bu Ulolo, biasa dipanggil Hengki. Saya dari Sumatera, dari Pulau Nias. Langsung saja Bapak Ibu yang terkasih, komunikasi Injil dalam masyarakat majemuk. Sesuai dengan judul saya, proses-proses kognitif, cara-cara berpikir. Pada kesempatan ini, acuan dari materi saya ini saya ambil dari bukunya David yang telah disarankan oleh Ibu dosen kepada kita, yaitu dari buku Mengkomunikasikan Injil lewat Lintas Budaya. Pendahuluan, mengkomunikasikan Injil atau mengabarkan Kristus kepada semua orang adalah sesuatu hal yang tidak asing lagi bagi orang-orang percaya. Banyak orang-orang percaya, misionaris-misionaris, baik dari dalam dan luar negeri, melakukan pekabaran Injil keselamatan ke seluruh dunia, melakukan misi penginjilan ke berbagai tempat, daerah, bahkan ke seluruh dunia merupakan perintah Tuhan atau yang sering dikenal dengan sebutan amanat agung. Misi adalah memanggil orang-orang untuk datang kepada Allah. Misi juga dapat didefinisikan sebagai mengkomunikasikan Injil, yang artinya sebuah tugas yang diberikan Allah kepada semua orang, dimanapun, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Mengkomunikasikan kabar baik bukan hanya dengan kata-kata, tetapi seluruh aspek hidup dan tindakan. Misi merupakan sifat komunal dari Allah. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Gohin dalam bukunya. Dia berkata begini, gereja harus memahami misinya sebagai partisipasi dalam misi Tritunggal Tuhan. Dan misi ini memiliki sifat komunal. Itu adalah misi umat Tuhan. Jadi misi ini tidak hanya terkhusus, tetapi ini adalah tugas bersama sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Ini adalah kewajiban kita untuk memberitakan kabar baik tersebut. Lanjut, mengkomunikasikan Injil adalah penjelasan bagaimana ajaran-ajaran itu dipercaya di masa lampau dan bagaimana ajaran itu bisa dipercaya dan diterima hari ini. Hal ini dibutuhkan proses-proses kognitif dan cara-cara berpikir tentang menyampaikan Injil tersebut. Ini sesuai dengan yang diberikan kepada saya, yaitu judul saya, yaitu proses-proses kognitif dan cara-cara berpikir. Mengenal Kristus adalah keadaan ontologis dan terkait erat dengan proses spiritual, psikologis, dan rasional. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi penginjil-penginjil Kristen, karena akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mengapa dan bagaimana iman Kristen itu. Beberapa orang akan keberatan dengan penekanan pada proses psikologis dan rasional ini. Dunia akan berkata, atau orang-orang yang menerima Injil, yang mendengar Injil, ketika Injil disampaikan, mereka akan berkata bahwa Injil itu tidak masuk akal, tidak masuk logika. Sebagian besar orang menolak Injil tersebut dan tidak percaya dengan Injil. Nah, ini akan menjadi tantangan kita bersama sebagai orang yang telah menerima keselamatan. Namun, David mengatakan dalam bukunya, cara Rasul Paulus mengkomunikasikan Injil sebagai berikut. Yang pertama, dia ingin mereka memahami bahwa pesan Injil adalah salah satu wahyu ilahi dan bukan berasal dari manusia. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa dunia atau orang-orang yang belum mengenal Kristus ketika mendengar Injil, maka mereka akan berkata Injil itu tidak masuk akal. Bahkan ada sebagian berkata bahwa Injil itu adalah sebuah kebodohan. Dan hal ini sudah dialami oleh para rasul sebelumnya. Namun David mengatakan dalam bukunya bahwa cara Rasul Paulus mengkomunikasikan Injil itu sebagai berikut, dan ini kita bisa jadikan sebagai acuan dalam memberitakan Injil. Pertama, dia ingin mereka memahami bahwa pesan Injil adalah salah satu wahyu ilahi dan bukan berasal dari manusia. Jadi,
Hal yang wajar jika manusia tidak bisa memahami Injil ini dengan rasio atau logika manusia, karena ini berasal dari yang ilahi. Dan David melanjutkan tulisannya dengan berkata, dia mengambil kutipan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 8. Ia mengatakan di situ, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Lanjut. Kedua, David mengatakan bahwa Rasul Paulus mengkomunikasikan pesan itu sesuai dengan sifat Injil dan tujuan Allah. Dan yang ketiga, Rasul Paulus mempunyai daya tarik ketika menyampaikan kebenaran Injil ini. Misalnya dalam memberikan argumentasi sehingga setiap orang yang mendengar dapat memahami. Dalam hal ini, David menegaskan, menyarankan supaya setiap pemberita-pemberita Injil Kristen ataupun saya dan saudara dalam memberitakan Injil, kita harus mampu mengetahui atau menguasai apa yang sedang kita sampaikan. Jadi ketika kita menyampaikan Injil, kita menyampaikan Injil itu kepada orang lain dan orang lain dapat memahami apa yang sedang kita bicarakan. Lanjut. Dari bagian lain juga kita tahu bahwa Paulus dengan tegas dan setia mengkomunikasikan Kristus, mengabdikan dirinya sepenuhnya pada firman, dengan sungguh-sungguh bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan. Hal ini diperkuat dalam Kolose pasal 1 ayat 28, di mana Paulus mengatakan bahwa dia memberitakan Kristus, menegur setiap orang dan mengajar setiap orang dengan hikmat. Jadi Rasul Paulus menyampaikan Injil itu dengan penuh hikmat. Jadi kita sebagai pemberita Injil belajar dari Paulus. Kita dalam menyampaikan Injil harus dengan hikmat. Lanjut, cara-cara berpikir. David mengatakan bahwa salah satu ide yang harus dikembangkan oleh penginjil Kristen adalah menyampaikan Injil ini kepada semua pihak tanpa membedakan suku, ras, dan bahasa. Karena kemustahilan Injil dapat berjalan dengan efektif jika para penginjil masih terjebak dalam perbedaan ini. Jadi agar Injil bisa berjalan dengan efektif, kita sebagai penginjil, kita sebagai orang percaya yang mempunyai tanggung jawab ini, kita harus menyampaikan Injil ini dengan tidak membeda-bedakan. Dan yang kedua, penginjil Kristen harus memikirkan bagaimana cara mengkomunikasikan Kristus dalam area budaya. Pikiran suatu bangsa berbeda dengan pikiran semua bangsa lainnya. Tidak ada dua ras atau kelompok orang yang berpikir persis sama. Pemahaman tentang pemikiran adalah persyaratan lain untuk penginjilan yang efektif. Yang dimaksud dengan pemikiran orang adalah pola pikir mereka, cara mereka sendiri bernalar dan bersaksi terhadap kehidupan dalam hubungannya yang beraneka ragam. Para ahli retorika memberikan pertimbangan serius, seperti yang dikatakan oleh Condon dan Yosef. Cara-cara berpikir mereka membahas hal-hal seperti struktur epistemik, variasi budaya, argumentasi, dan relativitas retoris. Mereka berkata bahwa ahli misi dan misionaris harus memperhatikan agenda yang serupa dengan apa yang telah mereka bahas tersebut. Artinya, penginjil lewat budaya adalah hal yang efektif. Jadi ini perlu diperhatikan oleh penginjil-penginjil Kristen. Pernyataan kedua ahli ini dicatat oleh David dalam bukunya, mengkomunikasikan Kristus secara lintas budaya. Lanjut, kita harus mengakui bahwa budaya itu bukanlah Injil. Tetapi melalui budaya di setiap daerah, penginjil Kristen harus bisa memanfaatkan itu untuk menyampaikan Injil. Kesimpulan, Bapak Ibu, penginjil harus mampu menyampaikan Injil dengan benar, ini yang pertama, dan memahami dengan betul apa yang sedang ia sampaikan. Sehingga dalam pengkabaran Injil, setiap orang dapat memahami maksud dari Injil yang sedang disampaikan itu. Dan yang kedua,
penginjil mampu melihat peluang yang ada di sekitar untuk dijadikan sebagai jalan untuk memberitakan Injil. Contohnya, menyampaikan Injil lewat budaya dan lain-lain. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua, supaya presentase ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman semua, demi berkembangnya pembahasan kita ini, dan kita bisa jadikan ke depan sebagai bahan kita untuk menjadi penginjil-penginjil Kristen. Dipersilakan jika ada pertanyaan ataupun masukannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.